Halo semuanya, kembali dengan saya Julius Samosir. Kali ini saya akan menjelaskan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah cara orang dari berbagai budaya berkomunikasi satu sama lain. Ini penting dalam dunia bisnis, pendidikan, dan kehidupan sosial di era global saat ini. Nah, memahami perbedaan budaya. Nilai dan norma setiap budaya memiliki nilai yang berbeda. Beberapa budaya menghargai kerja keras, sedangkan yang lain menghargai individualisme. Kontak fisik. Cara menafsirkan kontak fisik dan bahasa tubuh berbeda antar budaya. Di Asia orang membungkuk, sedangkan di Barat orang berjabat tangan. Konsep waktu. Budaya monokronik fokus pada ketepatan waktu. Budaya polikronik lebih fleksibel dan mementingkan hubungan. Bahasa dan tantangan linguistik. Yang pertama perbedaan bahasa tentunya. Perbedaan kata, aturan grammar, dan action bisa bikin salah paham pada saat ngobrol. Yang kedua, ungkapan idiomatiknya. Kata-kata kiasan khas tiap bahasa susah dipahami orang dari budaya lain. Yang ketiga, tingkat kesantunan tentu berbeda juga. Beberapa budaya lebih belak-belakan, yang lain lebih halus biar adem ayem. Nah, dalam berkomunikasi ada komunikasinya verbal dan nonverbal. Nah, dalam komunikasi verbal, budaya konteksnya rendah, pesan disampaikan secara jelas dan langsung. Budaya konteks tinggi perlu disampaikan dengan cara yang lebih halus dan tersirat. Nah, komunikasi nonverbal itu ada dengan ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah bisa punya arti yang berbeda di berbagai budaya. Ada dengan gerak tubuh bisa juga diartikan berbeda tergantung budaya mana nih. Begitu juga dengan kontak mata. Kontak mata menunjukkan rasa percaya diri di barat, tetapi bisa dianggap juga tidak sopan kalau di Asia. Nah, stereotip dan prasangka ini. Satu, bahaya stereotip. Stereotip ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Yang kedua, mengurangi prasangka. Hindarilah stereotip dan lihat setiap orang sebagai individu yang unik. Yang ketiga, mengembangkan empati. Empati ini membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Adaptasi budaya dalam komunikasi nih, kita mempelajari budayanya, memahami budaya lain lebih baik, membantu komunikasi dalam lintas budaya, menyesuaikan gaya, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan budaya audiens sangat penting. Dan juga tentu kita harus menghargai perbedaan, menghargai kebiasaan dan cara hidup budaya lain, membantu komunikasi yang efektif. Kepekaan budaya itu bisa dengan kesadaran berbudaya. Bersikap peka pada budaya berarti memahami waktu yang tepat untuk bicara. Menghindari topik yang sensitif, karena ada saja topik yang sensitif yang menyinggung orang dari budaya lain. Dan kita harus sikap terbuka, tidak menghakimi dalam komunikasi lintas budaya. Teknologi dalam komunikasi lintas budaya itu bisa saja di zaman sekarang dengan digital. Aplikasi seperti email, video conference memudahkan komunikasi antar budaya nih, walaupun di berbeda tempat. Seperti yang saat ini sudah terjadi. Bisa juga dengan teknologi penerjemah. Jadi penerjemah nih otomatis membantu mengatasi kendala bahasa. Meskipun memang dalam aplikasi ini kadang belum sempurna ya. Pendidikan dan pelatihan budaya ini bisa dengan pelatihan lintas budaya. Jadi ada perusahaan nih perlu melatih karyawan untuk berkomunikasi antar budaya karena beda tempat, beda budayanya nih. Dan pendidikan multikultural juga mempelajari budaya di sekolah membantu siswa memahami perbedaan. Mendengarkan dengan empati, tentu saja dengan perhatian yang penuh. Dengarkan dengan seksama untuk memahami perspektif budaya lain. Memahami konteks dalam budaya di balik ucapannya dan menahan penilaian, hindari melakukan penilaian dalam berkomunikasi. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Memahami perbedaan perspektif ini kita bisa melakukan dengan kita kenali perbedaannya, sadari nih orang yang budaya yang berbeda, mungkin sudut pandangnya berbeda nih. Terus cari tahu alasannya. Cobalah untuk memahami mengapa orang memiliki perspektif yang berbeda. Terus kita gabungkanlah pemahaman ini sehingga kita bisa berpikir dan berkomunikasi dengan baik dengan budaya lain. Adaptasi nilai dan norma. Kita observasi pelajari tentang budaya lokalnya, kita hargai nilai dan budaya yang lain, dan integrasikan. Setelah itu kita memahami nilai dan budayanya agar bisa komunikasinya baik dan sesuai. Dan juga budaya ini ada yang internasional juga ya.
Jadi kita ada dialog antar budaya, berbicara dengan orang budaya lain untuk saling memahami. Ketika kita kerja sama global juga tentu ada saja budaya luar ya. Kita bisa membangun komunikasi yang baik dan kita juga memahami budaya lain, kita mencoba resolusi konflik. Jadi memahami budaya membantu menyelesaikan konflik internasional. Oh, budaya begini, kita cara nge-treatnya begini, begitu. Dan dalam lingkungan juga ada kita menciptakan lingkungan inklusif. Jadi menerima keberagaman, merayakan budaya yang berbeda, mendorong partisipasi. Jadi semua orang dapat pengambilan keputusan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Dan juga kita membangun empati.